Pemirsa, berbicara mengenai potensi pertanian di Bali, berbagai komoditas bisa dibudidayakan mulai dari sayur mayur, peternakan hingga pertanian buah-buahan. Seluruh kabupaten kota di Bali hampir mengembangkan sektor pertanian. Selain semangat SDM petani Bali dalam mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki, sumber daya alam Bali juga sangat mendukung. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Bali masih tetap bertahan dan melestarikan potensi pertanian. Nah pemirsa, terkait budidaya buah-buahan, Bali juga merupakan salah satu sentra produksinya. Terdapat beragam jenis buah yang sudah dikembangkan para petani Bali sejak dahulu. Salah satu jenis buah yang terkenal di Bali adalah buah jeruk. Ada berbagai macam jenis buah jeruk yang telah dikembangkan di Bali. Sejumlah kabupaten sejak dahulu mengembangkan buah jeruk, diantaranya adalah Kintamani Bangli, Petang Badung, dan Payangan, Kabupaten Gianyar. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas pertanian jeruk di Banjar Marga Tengah, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Mayoritas penduduknya berkecimpung di bidang pertanian jeruk. Hal tersebut secara maksimal dilakoni sejak tahun 2002. Perekonomian masyarakat setempat pun terdongkrak dengan hasil pertanian jeruk yang dikembangkan. Sejauh ini sebagian masyarakat di Banjar Marga Tengah masih tetap bertahan dengan pertanian jeruk di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Perkembangan jeruk dan pemasaran masih tetap berjalan seperti biasa, walau masih ada sedikit kendala yang kerap dialami. Kendala yang dimaksud adalah ketika panen raya setiap 1 tahun sekali, harga jeruk kerap anjlok. Hal tersebut disebabkan hasil produksi melebihi kebutuhan pasar. Kondisi itu disampaikan Kelihan Dinas Marga Tengah. Walaupun demikian, petani masih bisa tetap bertahan dan mampu menutupi biaya produksi. Masyarakat di Marga Tengah, di sini ada 195 kakak dinas yang mempunyai lahan kira-kira ada 160 kakak. Mereka mayoritas mempunyai lahan jeruk, sisanya mereka juga tergelut di pertanian, ada yang buruh harian, buruh serabutan, kayak gitu. Intinya masyarakat di sini mayoritas pekerjaannya di sektor pertanian seperti ini, Kak. Itu kira-kira sudah dilakoni sejak kapan sih, Bli? Tiang lahir tahun 90, memang lahir Tiang sudah bergelut di bidang pertanian kayak gitu. Kira-kira jeruk yang memang kita semua bergerak memang di sektor jeruk, kira-kira Tiang umur ya ada tahun 2002-an lah, 2002-2000-an. Udah mulai jeruk ya. Sebagian besar jenis jeruk yang dikembangkan di sini apa, Bli? Yang memang banyak sih siam gitu mani. Kalau sekarang sih udah banyak yang kayak keprok kayak gitu jenisnya. Udah mulai berkembang ya, Bli ya? Udah sih sedikit-sedikit. Ada yang mengembangkan varietas baru kayak siam madu, ada yang sedikit-sedikit gitu. Bli melihat dari Bli dewasa gitu sampai sekarang, seperti apa sih perkembangan perekonomian masyarakat yang berkecimpung di bidang pertanian di sini, Bli? Seperti apa dampaknya yang udah dirasakan? Kalau awal jeruk memang prospek yang didapat sangat bagus. Dulu kita bisa menyekolahkan anak-anak untuk dapur,
cukup lah untuk dulu, dan kita juga bisa menyisihkan untuk menabung untuk hari esok dari sektor jeruk. Iya. Tapi semakin banyak yang mengembangkan jeruk, wilayah lain juga ada yang sudah mulai mengembangkan. Rugi sih enggak kita, tapi harganya kayak sekarang kayak gitu. Ya. Beli, kalau dilihat dari segi pemasaran ada kendala nggak jeruk ini? Kalau pemasaran sih nggak begitu ada kendala sih, cuman di harga saja. Kadang-kadang pas panen raya kita harganya yang tahun lalu sempat 3,5, 3.000 kayak gitu. Membeludaknya hasil panen dari yang lain. Beli, ada nggak inisiatif mungkin untuk mengolah hasil jeruk ini biar tidak anjlok ketika dijual saat panen raya, Beli? Dulu sih dari adik-adik juga dari petugas-petugas sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai pengolahan pasca panen jeruk, kayak buat selai kayak semacamnya lah sejenisnya. Tapi kembali kita ke alat, habis itu kita biaya produksi dan pemasarannya, terutama kalau kita bikin selai dengan jumlah yang banyak tanpa ada pemasaran kan sulit juga gitu. Nggak ada yang misalnya brand yang kita buat kayak gitu. Artinya belum bisa maksimal ya. Sementara sih masyarakat di sini panen kita pasarkan ke lokalan, kayak pengepul tengkulak kayak gitu. Sejak memulai pertanian jeruk tahun 2002 hingga sekarang, petani setempat telah berusaha berinovasi dengan mengembangkan berbagai varietas jeruk. Awalnya jenis jeruk yang dikembangkan adalah jenis jeruk siam. Pemirsa, tanaman jeruk merupakan tanaman yang mampu bertahan lama dan bahkan sudah memasuki 15 tahun. Pemeliharaan jeruk tergolong cukup sederhana, yakni dengan memenuhi kebutuhan organik. Selain itu, jeruk harus disiram dengan air secara rutin. Petani juga memanfaatkan lahan jeruk dengan menerapkan pertanian tumpang sari pada sayur mayur. Hal tersebut dilakukan hingga jeruk berusia 3 tahun. Ada beragam sayuran yang ditanam seperti kol, sawi, cabai, terung, dan sayuran lainnya. Penerapan sistem tumpang sari justru membawa dampak positif terhadap kualitas sayur dan jeruk. Sayur mayur tersebut dipanen kira-kira 3 bulan sekali. Pemirsa, selain perawatan dari segi pemberian pupuk dan juga penyiraman, gulma atau tanaman pengganggu di sekitar pohon jeruk harus rutin disiangi, agar pertumbuhan dan perkembangan jeruk menjadi lebih berkualitas. Jeruk sih beda ya sama kayak sayur-sayuran, itu perlu perawatan ekstra ya. Kalau jeruk itu rutinitas untuk pemeliharaan penyemprotan itu tiap bulan sekali. Pemupukan 1 tahun minimal 3 kali. Pupuknya pakai pupuk apa, Pak? Ya organik sama pupuk kimia juga. Tapi tergantung kalau udah rumputnya kayak gini, tapi biasanya dirabas. Dirabas pakai mesin gitu. Dirapikan ya. Ya. Pak, tadi saya ngelihat ada jeruk, ada sayur, itu bagaimana Pak sistemnya? Kalau jeruk ya masih kecil-kecil bisa tumpang sari sama sayur ya. Sampai berapa tahun kira-kira Pak? Sekitar 3 tahunan. Oh, setelah 3 tahun udah nggak bisa lagi ya Pak ya? Itu bisa. berpengaruh nggak sih pada kualitas jeruk Pak? Misalnya ada sayurnya justru jeruknya kurang nutrisi, atau sebaliknya memang lebih bagus begitu Pak? Untuk pengaruh sih nggak ada. Kayaknya lebih bagus kalau kita tanam sayur kan sekalian. Kita mupuk, jeruknya juga dapat. Oh iya. Untuk panen sayurnya berapa lama Pak? Berapa? 3 bulan lah, 3 bulan. Setelah 3 bulan nanam lagi ya Pak ya. Nah, misalnya jeruk udah yang dewasa seperti saya lihat ini, apa sih perawatan sehari-harinya Pak? Cuma itulah, habis panen
dipangkas, potong yang kayak ranting kering itu dipotong. Panennya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Panen raya 1 tahun sekali. Memasuki bulan apa biasanya? Bulan 6, 7, 8 itulah. Kalau sudah memasuki masa panen itu berapa hari sih panennya Pak? Kan nggak mungkin sekalian ya Pak Iya. ya? Sekitar 15 hari udah mulai. Berarti sekarang panen 15 harinya panen lagi Iya. gitu ya. Saat panen ini melibatkan tenaga atau memang Bapak lakukan sendiri? Tergantung kalau ditebas, di sini kan kebanyakan yang ditebas. Itulah ya si penebas yang cari tenaga dan pemeliharaan juga si penebas. Usai dipanen apa sih perawatan yang mesti dilakukan Pak? Pemupukan, rutin pemupukan. Seperti yang saya bilang tadi, pemangkasan juga. Daun-daun yang tua yang udah kering itu dipotong biar tumbuh tunas baru. Pemirsa, kendala yang kerap dialami oleh para petani yakni harga anjlok saat panen raya. Seperti pengalaman tahun lalu ketika memasuki panen raya sekitar bulan Agustus, harga jual jeruk hanya Rp3.000 per kilogramnya. Namun saat ini harga jual jeruk belum tergolong anjlok, yakni berada pada kisaran Rp5 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Jika berbicara terkait pemasaran, saat ini tidak ada kendala berarti yang dialami oleh petani. Petani cukup menunggu kemudian pengepul sudah datang dan siap membeli jeruk milik para petani sebanyak-banyaknya. Pas tumbuh tunas baru buahnya juga lebih bagus nantinya gitu ya Pak ya? Iya, kalau tumbuh tunas baru kan otomatis bawa bunga. Itu yang jadi buah nantinya. Oh ya, Pak, apa aja jenis jeruk yang Bapak kembangkan di sini? Sini yang dominan kan cuma siam aja, ini ada jeruk madu, ini cuma beberapa pohon. Oh ya, berarti lebih dominan siam ya. Kalau daya belinya mana yang paling laris Pak? Iya siam, karena pengiriman memang udah ada. Ya madunya lebih mahal tapi lokalan, kalau ada pesanan baru. Oh berarti tingkat pemasarannya lebih kecil yang madu ya Pak Kalau ya? punya saya sendiri ini kan ada orang yang ngambil, tapi menurut pesanan itu dah, kalau ada yang pesan ngambil, tapi harganya lebih mahal. Nah untuk saat ini nih Pak, ini kan sudah hampir memasuki masa panen ya Pak ya? Berapa sih pasaran harga jeruknya Pak untuk jenis siamnya? Siam kalau sekarang mungkin itu dah sering naik turun dah. Kalau Kisarannya sekarang deh, Pak? kisaran kalau pas panen raya mungkin hampir 3.000 gitu, terbawah dah itu. Ya, sekarang kan belum memasuki panen raya ya? Belum. Berapa sekarang? Sekitar 5.000 sampai 7.000. Oh ya, Bapak jualnya ke Tengkulak ya? Kebanyakan orang di sini gitu, ke Tengkulak. Ya. Berarti kalau pemasaran nggak ada kendala sama sekali Pak ya? Pemasaran memang tidak ada kendala, cuma itulah di harga aja yang kadang-kadang anjlok. Pas panen raya kan sekalian kebetulan daerah sini Kintamani juga sekalian. Kalau dulu daerah Kintamani itu bulan 9-10 baru panen, sekarang sekalian. Itu yang bikin harga anjlok ya? Mungkin kira-kira biar lebih diperhatikan lah dari pemerintah, terutama ini kan sulitnya sekarang masalah pupuk. Ya. Seperti apa kesulitannya Pak maksudnya? Ya kalau dulu waktu dulu baru awal-awal tanam kan kita mau beli pupuk di kios saja 1 sak 2 sak dapat. Sekarang nggak bisa. Harus gimana sekarang? Harus yang subsidi terutama nih. Harus bikin kelompok RDKK dan butuh waktu yang agak lama. Artinya prosesnya rumit ya. Terus mensiasati itu Bapak dengan cara apa? Ya terpaksa beli yang non subsidi, lebih mahal. Lebih mahal ya, jauh lebih mahal ya Pak ya.
Menurut penuturan salah seorang pengepul, saat ini di tengah pandemi COVID-19, dirinya mengirim jeruk keluar Bali mencapai 6 ton lebih per harinya. Jeruk dikirim ke sejumlah daerah seperti Solo, Bandung, dan Jakarta. Di tengah pandemi, pengepul mengalami penurunan omset sekitar 30% jika dibandingkan saat situasi normal. Jakarta sama Solo, Bandung gitu kan. Jenis jeruk yang paling laku apa? Jeruk siam yang paling laku. Untuk sekali pengiriman bisa sampai berapa ton? 6 ton 700. Itu tiap berapa hari? Satu hari sekali dah. Berarti tiap hari? Tiap hari ngirim dah. Hampir 6 ton tiap harinya ya Pak? Hampir kalau bisa kadang-kadang bisa sampai 12 ton lebih. Berarti Bapak membeli jeruknya di daerah mana saja? Daerah Kintamani, daerah sini juga gitu. Kan sekarang ini corona ini Pak, artinya ada pengaruh nggak terhadap pemasaran? Sangat berpengaruh. Dari Ada segi penurunan omset tuh udah banyak berpengaruh. Berapa persen kira-kira menurun Di omsetnya? sekitar 30%-an dah. Kalau dulu mungkin tagihannya lebih banyak atau harganya lebih mahal? Harganya lebih mahal. Kalau dulu harganya lebih mahal. Sekarang berapa Pak? Kalau sekarang harganya untuk di Bali ya ambilnya 5,5. Kalau jualnya di Jakarta kan bisa 12.000 yang gede. Yang kecilnya ada 5.000, ada 10.000, ada 7.000. Pemirsa, meski diterjang pandemi COVID-19, sektor pertanian merupakan sektor yang paling kuat dan tetap bertahan, seperti halnya pertanian jeruk ini. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.